Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisnita Navalasia, NIM 19910104 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester manajemen strategi yang membahas tentang Avon. Gambaran umum Avon. Avon merupakan produk kecantikan terbesar di dunia dengan penjualan di tahun 2002 melebihi 6 miliar US dollar, di mana lebih dari 60% berada di luar Amerika Utara. Perusahaan Avon didirikan pada tahun 1886 sebagai perusahaan parfum California dengan konsep perwakilan penjualan independen yang menjual langsung kepada wanita, dan penjualannya bergerak di bidang kosmetik, pewangian, dan perlengkapan mandi. Pada tahun-tahun awal penjualan dilakukan secara door-to-door dengan slogannya di tahun 1950-an, Ding Dong Avon Calling. Permasalahan Avon. Pada tahun 1999, Andrea Jung sebagai CEO Avon menyadari bahwa Avon sedang dalam kondisi yang sulit setelah munculnya beberapa platform bisnis digital seperti Avcom, eBeauty.com, dan Woman.com. Dikarenakan Avon tidak ada rencana untuk melakukan strategi tersebut. Pada waktu yang sama, superstore kosmetik baru sedang berkembang bernama Sephora. Merek Avon bagi konsumen memiliki konotasi ibu rumah tangga tahun 1950-an, sehingga tidak dapat menjangkau pasar pada tingkatan lainnya. Berbeda dengan beberapa merek kosmetik yang sedang berkembang. Produk life cycle. Yang pertama adalah perkenalan. Avon sebagai produk kecantikan terbesar di dunia, pada awal pengenalan produk-produknya, menggunakan metode melalui penawaran sampel kosmetik dan promosi melalui brosur. Konsep yang digunakan Avon yaitu menjual produk langsung kepada wanita, dan penjualannya bergerak di bidang kosmetik, pewangian, dan perlengkapan mandi. Pada tahun-tahun awal penjualan dilakukan secara door-to-door dengan slogannya di tahun 1950-an, Ding Dong Avon Calling. Yang kedua adalah pertumbuhan. Tahun 1999, Avon mengalami kondisi sulit setelah munculnya beberapa platform bisnis digital seperti Avcom, eBeauty.com, dan Woman.com. Pada waktu yang sama, superstore kosmetik baru sedang berkembang bernama Sephora. Avon mengubah strategi penjualannya agar menjangkau pasar wanita muda. Adanya program beauty advisor dan kepemimpinan penjualan untuk melatih tenaga penjualan. Meningkatkan pasar dan penjualan dengan memulai kios kecantikan di pusat perbelanjaan dan peluncuran platform bisnis digital Avon.com. Melaunching produk barunya bernama Becoming, Avon Wellness, dan Mart, yang target penjualannya adalah wanita muda. Yang ketiga adalah pendewasaan. Tahun 2003, penjualan dan perkembangan Avon sangat baik dan menguntungkan. Namun, tahun setelahnya antusias konsumen mulai menurun. Penurunan ekonomi di banyak pasar utamanya menyebabkan konsumen beralih ke produk dengan harga lebih rendah dan meningkatnya jumlah pekerja paruh waktu. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Avon, namun tidak sebesar di saat awal-awal penjualan produk Avon. Yang keempat, penurunan. Avon memiliki terlalu banyak produk yang ditawarkan dengan target pasar yang berbeda di waktu bersamaan. Banyaknya pesaing baru yang muncul dengan keunggulan di masing-masing pasarnya. Avon sebaiknya menentukan beberapa produk prioritasnya agar penjualan dan arah strateginya dapat dibentuk secara matang dan dapat mengungguli di posisi teratas. Konsumen akan merasa bosan dan ragu terhadap citra yang sebenarnya dibangun Avon dikarenakan terlalu banyak produk berbeda di waktu yang bersamaan. Strategi Inside Out. Penerapan strategi oleh Avon ditunjukkan dari penjualannya di bidang kosmetik, pewangian, dan perlengkapan mandi dengan menjual langsung produk berkualitas kepada wanita. Citra perusahaan seiring perkembangannya terbentuk menjadi produk ibu rumah tangga tahun 1950-an. Menciptakan program beauty advisor dan kepemimpinan penjualan untuk melatih tenaga penjualan, kemudian untuk meningkatkan pasar dan penjualannya
dengan memulai kios kecantikan di pusat perbelanjaan, serta melaunching produk Avon Awareness. Strategi outside in. Avon melakukan perubahan strategi untuk menjangkau pasar wanita muda dengan mengubah desainnya lebih modern dan mewah dan diterapkan pada produk barunya bernama Becoming dan Mark. Di tahun 2000, kembali meluncurkan platform bisnis digital Avon.com yang diharapkan setiap penjualan dapat memanfaatkan situs web pribadi Avon. Usulan strategi bagi Avon. Avon dengan banyak produk yang ditawarkan dengan target pasar yang cukup berbeda di waktu yang bersamaan, Avon sebaiknya menentukan beberapa produk prioritasnya agar penjualan dan arah strateginya dapat dibentuk secara matang dan dapat mengungguli di posisi teratas. Avon dapat fokus pada tantangan dan memperluas pasar barunya dan meningkatkan penjualan dengan membawa dua merek barunya, Becoming dan Mark, dan Avon produk kesehatan. Strategi inside out dan outside in dapat diterapkan pada perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Kesimpulan dan saran. Avon sebagai produk kecantikan terbesar di dunia dengan konsep penjualan langsung pada wanita yang bergerak di bidang kosmetik, pewangian, dan perlengkapan mandi. Avon sebaiknya menentukan beberapa produk prioritasnya agar penjualan dan arah strateginya dapat dibentuk secara matang dan dapat mengungguli di posisi teratas. Perusahaan Avon dapat memaksimalkan strategi inside out dan outside in untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Demikian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.